Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Gondrong Lalapan di sini. Dan di sini saya akan menjelaskan lagi ya sedikit tentang tata cara atau proses pengajuan untuk gelar keningkratan dari Mangkunegaran yang sudah pernah saya lakoni atau saya jalani ya. Kita mengajukan dan akhirnya kita dapat gelar ya. Bagi mungkin ini akan bermanfaat bagi saudara-saudara kami yang masih satu aluran karena ini berdasarkan nasab. Jadi saya mendapatkan gelar Raden dari Mangkunegaran itu berdasarkan nasab atau silsilah atau riwayat keturunan ya. Ini buku pengesahan dari pihak Mangkunegaran ya, dari ini namanya Piagam Sentono Mangkunegaran. Nah, di sini ada badannya Wadana Satria Mangkunegaran ya. Dan di sini legal standingnya juga mumpuni ya. Artinya di sini kita ada apa? Bermaterai ya. Jadi bukan sekedar abal-abal ya, di sini sudah ada materinya ya. Jadi ini secara hukum sah, otentik ya, legal standingnya ada gitu ya. Dan gelar seperti ini pun bisa dicabut jika si pemilik itu melanggar hal-hal yang sudah ditetapkan dari Mangkunegaran ya. Gitu. Nah, selain berisi tentang jadi di sini ada ini apa? Nanti ada keterangan nama si pemilik dan tanggal ditetapkan urutan keberapa. Kemudian di sebaliknya ada foto ya, biasalah foto. Kemudian ada riwayat silsilah ya di sini. Ini nanti ada riwayat silsilahnya dari Mangkunegara keberapa gitu nanti urutannya. Dan alhamdulillah saya merupakan keturunan dari Mangkunegaran pertama. Mangkunegara pertama yaitu Raden Mas Said ya. Raden Mas Said, dan merupakan keturunan ke-9. Yaitu turun Wareng ke-4 yaitu di Bogosok. Nah, ini ada keterangannya nanti. Dan di sini ada yang meneliti istilahnya, meneliti dan yang mengesahkan juga ada. Ini Piagam Sentono versi sekarang ya, di waktu saya bikin kan tahun 2019 dan hari ini masih seperti ini bentuknya. Sedangkan yang lama itu kan seperti ini. Ini tahun 1970 berapa ini? 76 ya. Ini punya bapak. Ini jadi punya bapak kami ya, Pak Sahlan, Ahmad Sahlan. Itu punya ya. Raden, beliau juga Raden. Ini juga turun ke saya juga Raden ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut jadi seperti ini tidak diberikan secara serta-merta, artinya karena di sana juga butuh data ya, sehingga ketika kita hendak mengajukan, jadi prosesnya yang pengen saja, yang ingin untuk mendapatkan gelar itu bisa sowan ke sana dan nanti diberikan syarat-syarat. Nah, ini seperti ini belangkonya, nanti diisi ya. Di sini ada keterangan silsilah dari nama, keterangan pribadi, kemudian keterangan yang lain-lain, riwayat keterangan yang maksudnya leluhurnya siapa, bapak ibunya siapa, simbahnya siapa, canggahnya siapa, dan seterusnya. Kemudian ada surat pernyataannya juga ya di sini. Ini syarat-syarat antara lain fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi foto ya. Foto terakhir, terus lampiran dari buku sebelumnya kalau ada buku semacam ini ya, atau keterangan yang lain
yang ada sebelumnya itu bisa untuk melengkapi ya, dan syarat ya. Seperti itu ya. Nanti datang ke Wedana Satrio di Mangkunegaran bagian sisi timur ya. Tuh. Nah, di sini ada surat permohonan. Jadi ini kita harus memohon. Nah, permohonan nanti di sana juga akan diteliti oleh pihak Wedana Satrio, kemudian dicocokkan dengan data yang sudah ada. Jadi, nanti prosesnya itu ya tergantung. Nek, waktu saya itu dulu itu karena ngepasi ada di sana ada kegiatan, ada acara itu hampir 1 bulan. Biasanya 2 minggu gitu kalau data-datanya lengkap dan sudah komplit itu sudah bisa diproses ya. Bisa langsung diproses dan dalam waktu itu sudah bisa dapat surat atau pengukuhan gitu. Nah, sedangkan nanti kita juga akan dimintai saksi ya. Saksi artinya kita datang, kemudian ada yang sebagai saksi kita ya. Kemudian dari sana juga akan ada saksi untuk sebagai bukti ya, untuk apa istilahnya pengukuhan tadi ya. Jadi dari pihak si pemohon itu 1 saksi, dari pihak termohon 1 saksi ya. Dan nanti dicocokkan ya. Ini ada kopian buku induk atau buku babonnya. Di sini nanti kita dicocokkan ya. Nah, di sini ada nanti ya. Nama-nama semua ini. Ini hanya sampai C. Keturunan sampai turunan keempat di sini ya. Dari Mangkunegaran pertama. Karena semua yang ada sekarang itu kan kalau Mangkunegaran yang pancer utama ya Mangkunegaran pertama, kemudian turun seterusnya. Karena ini saya itu dari yang pertama, maka yang dipakai yang seperti ini. Nanti ada juga pancer yang lain dari Mangkunegaran kedua misalnya. Turun dibikinkan sendiri gitu ya. Ya. Tuh. Dan memang di Mangkunegaran ada biaya administrasinya juga. Jadi perlu disiapkan uang istilahnya kan gitu. Ya karena itu untuk apa istilahnya untuk membayar yang ngurusi ya. Nah, di sana juga butuh untuk ya dokumentasi dan lain sebagainya begitu gitu, ya. Dan dulu saya juga mendapatkan PIN, semacam PIN atau lambang gitu. Tapi sudah saya berikan ke orang lain gitu, sebagai cindera mata gitu. Kalau mau beli ya ada itu. Beli secara umum ada di alun-alun itu kan ada Mangkunegaran. Dan mungkin jika tertarik bisa untuk sebelum ke sana misalnya masih ragu-ragu bisa ke saya dulu, nanti ngobrol kita di sini di Kebon Desa bisa saya arahkan atau harusnya bagaimana yang gitu. Tapi nek misalnya ingin langsung ke Wedana Satrio ya silahkan monggo. Ini karena seperti ini saya juga tidak memaksa atau tidak mengharuskan. Toh pada akhirnya nanti hanya orang-orang terpilih yang istilahnya mendapat panggilan gitu ya. Ada kutip panggilan. Seperti saya misalnya dari satu keluarga besar itu ternyata ya cuma saya yang dapat panggilan untuk tetap menguri-uri atau untuk tetap menjaga nama daripada urutan dan silsilahnya. Kalau keluarga-keluarga yang lain saya tidak begitu paham. Artinya ya mungkin ada tapi mungkin malu-malu atau ya mungkin terbatas juga informasinya. Kalau saya memang saya berjuang, artinya untuk kesana pun tidak semudah seperti yang dibayangkan, dalam arti kita memang secara mental itu diolah dulu, jadi tidak, karena ketika kita memiliki gelar terus secara mental kita tidak sesuai ya maka ya justru akan memperburuk citra. Tapi alhamdulillah selama ini saya ya bisa menjaga itu semua ya, tidak melakukan sesuatu yang melanggar.
Ya, dalam arti yo nek kita di negara hukum artinya kita tidak melanggar hukum kan gitu. Sama ini. Cuma sekedar tampilan ini juga ada maksud gitu. Jadi orang-orang yang mungkin melihat hanya dari sisi luar maka akan berkata yang buruk kan gitu. Tapi orang yang sudah mengenal saya tentu lebih paham gitu kan, tahu siapa saya kan gitu. Dalam arti apa yang saya lakukan kan gitu. Ya. Tuh. Nah, tidak mengherankan ketika dulu saya sempat bikin kartu nama dengan nama lengkap gitu. Orang di jalan saya kasih itu kaget domblong gitu. Loh, ada gelarnya atau Mas? Iya, memang ada. Dari mana? Dari Mangkunegaran dan simbah kami itu Raden Mas Said atau kita mengenalnya dengan nama Sambernyawa. Pangeran Sambernyawa itu Raden Mas Said. Ya. Dimana beliau mendapatkan gelar Sambernyawa itu karena taktik dan strateginya dalam melawan kolonial Belanda yang ya, gerilanya itu kan senyap gitu. Tiba-tiba datang menghajar kemudian langsung pergi gitu. Jadi ketika dia datang itu membawa nyawa atau membunuh istilahnya. Dan ya itu akhirnya Belanda mengakui kejeniusan beliau dengan taktik dan strategi itu dan memberikan gelar Sambernyawa. Datang senyap, cepat, gesit, dan lalu pergi menghilang. Ya itu mbah saya. Raden Mas Said ya. Walaupun dia secara jadi beliau itu terinspirasi begini. Waktu dalam keadaan kalah karena pertempuran dan banyak prajuritnya meninggal, beliau lari kan mencari istilahnya untuk apa? Kemudian muncul inspirasi ketika melihat dua ekor kerbau, yang satu besar yang satu kecil itu bertarung atau apa break istilahnya break. Kemudian si yang kecil ini kan kalah gitu. Kemudian minum air dari sendang si Wani pada waktu itu dan kemudian kembali bertarung dan menang gitu. Bisa mengalahkan kerbau yang lebih besar tadi. Dan kemudian ini memberikan inspirasi untuk Raden Mas Said untuk kembali bertempur ya. Pada saat kalah itu kan di wilayah Selogiri dan beliau tenger-tenger istilahnya. Tenger itu lelah itu. Kemudian di sendang itu yang melihat kejadian itu kemudian terinspirasi untuk kembali berjuang. Jadi tidak menyerah istilahnya walaupun sudah kalah pada waktu itu kalah kan, semangat lagi dan berjuang lagi dan akhirnya diakui ya. Dan beliau mendirikan Kadipaten Mangkunegaran. Nah, dan beliau mendapatkan gelar Adipati Mangkunegaran pertama ya, karena yang pertama itu Raden Mas Said. Nah, walaupun jadi beliau diberikan kekuasaan tersendiri atau istilahnya kerajaan kecil gitu, yang wilayahnya meliputi Wonogiri, Karanganyar, kemudian sampai Gunung Kidul, bahkan sampai wilayah Jogja itu ada di sisi apa ya, di dekat apa ya, ini agak lupa saya. Tapi ada. Jadi dari Karanganyar, Wonogiri, kemudian Gunung Kidul dan satu wilayah di Kedu itu ada. Sekitar Menoreh mungkin ya, ada. Oh ya Kedu itu, Kedu. Jadi beliau memiliki wilayah pada saat itu, di mana wilayah tersebut tidak terafiliasi atau ya tidak berhak memberikan pajak ke Belanda kan, karena tanah perdikan milik Mangkunegaran. Nah, ketika saya ke Karanganyar, ke Wonogiri itu auranya itu ya seperti itu. Menimbai dhewe kan gitu ya. Ya karena mungkin terbawa. Dan itu saya mulai memahami ketika sudah masuk dalam pelabelan tadi atau mendapatkan gelar Raden, kemudian saya oh iya ternyata dulu itu ketika saya ke Wonogiri kan sudah saya anggap dan orang menganggap kita ini saudara atau kayak nggone dhewe itu. Padahal saya kan dari Sidoarjo. Harusnya kan misalnya ke Karanganyar, ke Wonogiri itu kayak asing gitu. Tapi ternyata tidak, dan nyedulur gitu. Ternyata itu adalah sebuah apa ya, isyarat
ternyata simbah kami itu dari sana. Oke, terima kasih, dan mungkin nanti kita ulas lebih panjang lagi di video yang lain ya. Untuk sementara itu dulu tata cara atau proses pengajuan gelar peningkatan dari Mangkunegaran. Untuk lebih jelas bisa komentar, pertanyaan, kritisan dan lain sebagainya, silahkan nanti dikomentari. Jangan lupa subscribe atau ya like, share, komen lah. Nek mau lebih jelas lagi bisa datang di sini di Kebon Desa Mulur. Nanti kita bisa ngopi ya. Kalian ngopi ya. Ngobrol banyak tentang riwayat kerajaan khususnya Mangkunegaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.